Selamat datang. Kita menyambut beberapa pelanggan yang datang ke restoran. Maaf jika mengganggu, kupikir aku pernah melihat kalian sebelumnya. Gita berdiri memegang kertas dan pulpen, siap mencatat pesanan. Kau tidak salah, kami datang bersama 2 hari yang lalu. Makanan di tempat ini sangat lezat. Kami juga merekomendasikan restoran ini pada teman lain di tempat kuliah. Jawab salah satunya. Oh, terima kasih banyak. Haruskah aku memberi kalian bonus? Gita mengedipkan sebelah matanya. Kami akan senang dengan itu. Setelah mencatat pesanan, Gita kembali ke dapur untuk menyerahkan kertas pada Matteo. Kau baik? Gita menatap Matteo yang berkeringat. Aku seperti ini karena pelanggan tidak berhenti datang. Matteo mulai menyiapkan pesanan. Gita tidak punya banyak waktu untuk mengobrol karena dia harus menemui pelanggan lain yang berdatangan. Restoran mereka bernama Lapangan Farasha yang sudah dibuka selama 2 bulan. Dari awal pembukaan, restoran mereka mendapatkan cukup banyak respon baik. Berkat promosi yang baik, pelanggan semakin banyak setiap harinya. Gita dan Matteo tidak begitu kewalahan karena mereka telah siap dengan resiko ini. Sekalian melatih kecepatan, ketepatan, dan insting. Restoran ditutup pukul 8 malam hari ini karena bahan baku habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa pelanggan yang sempat datang setelah restoran ditutup menunjukkan kekecewaan mereka. Setelah meminta maaf, Gita masuk ke dalam restoran. Ia melihat Matteo yang sedang bersih-bersih. Gita merasa heran karena Matteo tidak pernah mengeluh. Matteo melakukan tugasnya dengan baik, walau dia pernah memasak tanpa henti selama 6 jam. Hal ini membuat Gita jadi malas mengeluh. Hei suami, apa kau tidak lelah? Gita menarik satu kursi dan duduk di sana. Saat masih di Aguero, aku melakukan sesuatu lebih keras daripada ini. Matteo fokus mengepel lantai. Kau benar-benar robot ya? Kring. Lonceng pintu berbunyi menandakan seseorang datang. Maaf, kami sudah tutup, ujar Gita. Bahkan untukku, Violeta tersenyum kecil, di sebelahnya berdiri Cecilia. Oh, kalian ada di daftar blacklist, ujar Gita. Sialan kau, hup. Violeta menghela nafas karena dia mengumpat lagi. Gita tertawa puas. Cecilia meletakkan sebuah bungkusan di atas meja. Gita langsung mengerutkan dahi karena aroma aneh yang keluar dari sana. Ih, apa ini? Acar busuk? Tanya Gita. Itu kimchi. Cecilia duduk di hadapan Gita. Kimchi? Kau membuatnya? Dengan jijik, Gita membuka bungkusan. Tidak, Dominic yang membuatnya setelah aku bilang ingin mencoba kimchi. Untungnya lidahku sudah terbiasa merasakan makanan di seluruh dunia. Jadi rasanya nikmat saja, ujar Cecilia. Kenapa kau minta dibuatkan kimchi? Kau ngidam, celetuk Gita. Iya, Cecilia mengangguk. Apa? Gita terkejut. Oh, apa Cecilia belum mengatakannya? Dia sudah hamil 3 bulan, ujar Violeta. Benarkah? Selamat ya. Gita menggenggam tangan Cecilia, menggerakkannya naik turun dengan semangat. Tunggu. 3 bulan? Bukannya pernikahanmu dan Dominic baru 2 bulan lebih sedikit? Tanya Gita. Jangan sok polos deh, balas Cecilia. Wah, gila. Ya sudah deh, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting, Toretto akan memiliki penerus baru, ujar Gita. Bagaimana denganmu? Violeta langsung menutup mulutnya. Bisa-bisanya dia menanyakan hal yang sensitif. Sudahlah, jangan merasa bersalah, ujar Gita.
Maaf, tetap saja Violeta merasa bersalah. Karena aku positif 1 bulan, ujar Gita dengan cepat. Kau juga hamil? Violeta terkejut, kemudian dia merasa senang. Kalau begitu, kita akan punya anak di tahun yang sama dong. Violeta menggenggam tangan Cecilia dan Gita. Mereka bisa jadi sahabat baik. 4 sahabat, laki-laki yang tidak normal, ujar Gita. Kenapa tidak normal? Tanya Violeta. Orang tuanya saja tidak normal, masa mau mengharapkan anak yang normal? Cecilia tersenyum miring. Oh, Violeta jadi merasa malu. Kalau nanti salah satu dari kedua putranya memiliki sikap sepertinya, Violeta akan menghadapi dirinya sendiri. Musuh terbesar Violeta bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri. Apa yang kau pikirkan? Cecilia menepuk bahu Violeta. Bagaimana jika aku tidak bisa menjadi ibu yang baik? Tanya Violeta. Hei, jangan bicara seperti itu. Aku jadi ikut memikirkannya, balas Gita. Ingat apa yang Sandrina katakan padamu, Violeta. Kau harus berhenti berpikiran negatif, karena itu bisa mempengaruhi kedua matahari di dalam sini. Cecilia mengelus perut Violeta yang telah membesar. Violeta kehilangan otot perutnya, berubah jadi tempat persembunyian 2 bayi tomat yang nyata. Iya, Violeta meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak berpikiran negatif lagi. Kalau kau hamil, kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Matteo seharusnya memberitahu Marcelo kan? Cecilia melirik Matteo yang masih mengepel. Kami baru mengetahui ini kemarin. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan restoran sampai lupa mengabari, ujar Gita. Restoran kalian semakin ramai setiap harinya, memangnya tidak apa-apa? Tanya Violeta. Apa yang kau khawatirkan? Kami bisa mengatasi itu, ujar Gita dengan bangga. Bukan maksudku meremehkan kalian, Gita, kau sedang hamil. Kau tidak boleh bekerja terlalu keras. Matteo, kau juga harus menjaga kesehatanmu, agar selalu waspada dengan hal di masa depan. Kalau kalian mengabaikannya, bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Tanya Violeta. Apa yang Violeta katakan itu tidak salah. Gita dan Matteo tidak boleh terlalu kelelahan untuk berjaga-jaga. Violeta dan Cecilia bisa santai karena mereka seorang nyonya. Tapi tidak dengan Gita yang hanya tinggal berdua dengan Matteo. Gita bisa merasakan tatapan Matteo kepadanya. Bagaimana jika mencari pegawai? Tanya Violeta. Aku setuju. Matteo menjawab dengan cepat. Kau akan mencari pegawai? Gita menatap Matteo. Ini pilihannya tepat. Restoran semakin ramai. Kita membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan, ujar Matteo. Sejak kapan dia memikirkan orang lain? Violeta berbisik pada Cecilia. Dia sedang pencitraan tuh, balas Cecilia. Baiklah, aku setuju. Gita mengangguk. Dia tahu alasan utama Matteo bukan untuk membantu para pengangguran di luar sana, melainkan untuk meringankan pekerjaan mereka. Kau memang perhatian suami, ujar Gita. Apapun untukmu istri, balas Matteo. Kalian masih memanggil satu sama lain seperti itu. Violeta merasa canggung mendengarnya, tapi Gita dan Matteo tidak peduli. Ini panggilan sayang kami, memangnya kalian punya? Gita menatap remeh. Violeta mengepalkan kedua tangannya. Entah kenapa ia merasa kesal. Kring. Oh, Kak. Semua orang sontak menoleh ke arah Marcelo dan Dominic yang datang. Loh, semuanya berkumpul di sini. Dominic pura-pura terkejut. Aktingmu kelihatan tahu, celetuk Cecilia. Hani, aku merindukanmu. Dominic berlari ke arah Cecilia memeluk istrinya dari belakang. Kita baru bertemu 3 jam yang lalu, ujar Cecilia. Aku tetap kangen, papa juga kangen kamu. Dominic kecil. Dominic mengelus perut Cecilia. Kenapa kau di sini? Violeta melirik Marcelo yang duduk di sebelahnya untuk menjemputmu. Marcelo merangkul bahu Violeta. Padahal aku sudah pergi dengan Cecilia. Ada beberapa orang di pasukan khusus yang mengikuti dari belakang. Kenapa kau khawatir? Violeta menarik pelan pipi Marcelo. Sehebat apapun pertahanan, itu tidak menjamin tidak terjadi apa-apa padamu. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja dengan tanganku sendiri, ujar Marcelo. Wah, wah, wah. Hentikan itu, bro. Kita menepuk meja cukup keras. Jangan lupa, dunia ini bukan milik kalian, ujar Cecilia. Kau juga sama.
Violeta menatap Cecilia dengan datar. Sebagai sesama orang gila, kita harus saling mengerti, ujar Gita. Itu pujian kan? Violeta menatap Gita. Kau senang disebut gila? Tanya Marcelo. Enggak lah. Violeta memukul pelan bahu Marcelo. Aku penasaran, apa kalian sudah menyiapkan nama untuk kedua bayi komat? Celetuk Dominic. Sudah. Masing-masing dari mereka akan membawa nama kami di tengahnya, ujar Violeta. Oh, kau akan membuat 3 kata? Tanya Gita. Iya, aku bosan dengan 2 kata. Entah kenapa nama pendek terdengar tidak menjanjikan, balas Violeta. Suami, haruskah kita menamai dia dengan 3 kata juga? Gita menatap Mateo. Aku sudah memikirkan nama yang tepat. Mateo memberikan tatapan datar yang bersemangat. Hani, ayo buat 3 kata juga. Pokoknya harus ada campuran namamu dan namaku ya, ujar Dominic. Dia bahkan belum lahir. Cecilia mendorong pelan pipi Dominic yang menempel di wajahnya. Hei, kenapa kalian ikut-ikutan? Violeta tidak terima. Jangan berlebihan. Nama dengan 3 kata bukan hanya nama anakmu saja, balas Gita. Ih, Violeta menatap Marcelo. Maaf, tapi aku setuju dengan mereka. Mereka punya hak menamai anak mereka dengan 3 atau 4 kata. Tapi belum tentu nama mereka lebih bagus dari nama yang sudah kita siapkan, ujar Marcelo. Oh, baiklah. Lihat aja nanti. Aku akan menyiapkan nama yang lebih baik daripada kalian, balas Gita. Jangan pedulikan suara anjing itu, Violeta. Marcelo menepuk kepala Violeta. Hei, aku bukan anjing. Gita melihat Mateo yang menepuk bahunya. Tenanglah. Bagaimana? Nama anak kita akan jauh lebih baik dibandingkan mereka. Perkataan Mateo membuat semua orang terkejut dan merasa tertantang di saat yang bersamaan. Apakah ini tantangan? Mata Dominic berkedut. Dia bersemangat. Hei, kenapa kalian jadi seperti ini? Violeta tidak tahu haruskah dia menenangkan semua orang atau tidak. Baik, kita lihat aja nanti. Siapa pemilik nama paling bagus? Ujar Dominic. Dasar orang-orang bodoh. Cecilia menguap pelan. Neil terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Neil melirik Bella yang tidur di sebelahnya. Neil merasa haus. Ia beranjak turun dari ranjang, berjalan ke arah meja. Wadah air yang biasanya ada di sana tuh kosong. Neil sedikit takut kalau harus keluar sendirian. Tapi dia tidak mau mengganggu tidur Bella. Pelan-pelan Neil menarik pintu. Mengetahui Neil bangun, 2 orang pengawal yang berjaga di depan langsung menatapnya. Tuan muda, apakah Anda bermimpi buruk? Tanya salah satunya. Aku haus, ujar Neil dengan suara kecil. Saya akan meminta pelayan membawakan air. Sebenarnya aku mau pergi ke kamar ibu. Itu adalah keinginan yang tiba-tiba muncul. Saya akan mengantarkan Anda. Salah satu dari mereka mengantarkan Neil ke depan kamar Patricia dan Lee. Apa papa dan mama sudah tidur? Tanya Neil. Tuan dan Nyonya baru saja tiba. Mungkin mereka belum tidur. Aku mau masuk, ujar Neil. Itu... Belum sempat pria itu menyelesaikan perkataannya, Neil lebih dulu mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam. Di sana, Patricia dan Lee langsung terkejut saat melihat Neil yang masuk tanpa mengetuk. Untung saja mereka tidak dalam posisi berbuat sesuatu. Neil, ada apa? Kau bermimpi buruk? Lee berniat memeluk Neil, namun anak itu melewatinya dan berjalan ke arah Patricia. Mama, gendong. Neil mengangkat kedua tangannya. Sebentar. Patricia meletakkan handuk di pinggiran sofa lalu menggendong Neil. Ada apa? Patricia duduk di tepi ranjang dengan Neil di pangkuannya. Aku hanya ingin melihat Mama, ujar Neil. Apa selama ini Mama membuatmu kesepian, sayang? Patricia membelai pelan pipi Neil. Aku tidak kesepian. Bella, Papa, dan kakek selalu menemaniku. Oh, kadang Paman Dominic dan Paman Marcelo datang berkunjung. Jawab Neil. Berarti kau tidak kesepian karena Mama tidak bisa menemanimu kan? Tanya Patricia.
Raut wajah Neil berubah sedih. Ia menempelkan wajahnya di dada Patricia. "Kenapa Mama sibuk sekali?" tanya Neil. "Mama bekerja untuk Neil," jawab Patricia. "Untukku?" Neil menatap Patricia. "Kalau Mama tidak bekerja, tidak akan ada uang. Jika tidak ada uang, kita tidak bisa makan, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa membeli mainan baru," ujar Patricia. "Tapi kenapa harus Mama yang kerja? Kenapa bukan Papa?" tanya Neil. Apa? Neil, apa kau tidak suka main dengan Papa?" Lee sedikit panik. "Di video yang aku tonton, seorang ayah akan pergi bekerja dan ibu yang menemani anak mereka di rumah," ujar Neil. "Video?" Patricia menatap Lee. "Yang dia maksud video edukasi," Lee menjawab dengan cepat. "Di dalam video mereka bilang kepala keluarga adalah laki-laki, tapi kakek dan semua orang mengatakan Mama adalah kepala keluarga. Kenapa begitu? Apa keluarga kita aneh?" cicit Neil. "Itu karena keluarga kita spesial." Patricia membelai rambut Neil. "Spesial?" Kedua mata Neil menunjukkan keingintahuan yang besar. "Keluarga kita tidak memandang gender. Kita mementingkan kemampuan. Siapa yang layak duduk di kursi pemimpin, maka itu dia yang menang," ujar Patricia. "Aku tidak paham." "Kau tidak perlu memahaminya sekarang. Lambat laun kau akan mengerti sendiri. Kalau begitu, setelah Mama berhenti jadi kepala keluarga, siapa yang akan menggantikannya?" tanya Neil. "Tentu saja kau, sayang." "Aku?" Neil terkejut. Dia tidak bisa membayangkan dirinya menjadi kepala keluarga seperti Patricia, tapi itu terlihat keren di matanya. "Sungguh? Benarkah itu? Aku akan jadi kepala keluarga," Neil bersemangat. "Iya, makanya kau harus belajar dengan baik. Kau harus membuktikan dirimu bisa melakukannya. Kepala keluarga bukan posisi yang bisa diturunkan dengan mudah, mengerti?" tanya Patricia. "Iya, aku akan belajar dengan giat mulai sekarang, agar aku bisa menjadi kepala keluarga nanti." "Oh, haruskah aku belajar sekarang?" Neil menoleh ke sana kemari untuk mencari buku. "Mempelajari pengetahuan baru memang baik, tapi belajar mengatur waktu itu lebih baik," ujar Patricia. "Mengatur waktu?" Neil mengerutkan dahinya. "Papa akan mengajarimu besok," ujar Lee. "Baiklah." "Oh ya Neil, apa kau mau punya adik?" Lee berbisik pelan, berharap hanya Neil yang mendengar. Namun Patricia bisa mendengarnya dengan jelas. "Adik?" Ditambah Neil bicara dengan suara kuat. Tidak, maksud Papa." Lee berkeringat. Sebisa mungkin dia menghindari tatapan tajam Patricia. Ini semua karena Charlene terus-terusan membujuk atau mengancam lebih tepatnya kepada Lee untuk membuatkan cucu baru. Lee lelah ditagih setiap hari. Bukannya dia tidak mau, kondisi Patricia sangat tidak memungkinkan. Seorang kepala keluarga wanita yang hamil adalah kelemahan besar bagi keluarga itu. Handoko bisa saja diserang kapan saja. Lee bertanya kepada Neil karena dia membutuhkan pendapat, walau ia tidak yakin apakah Patricia bersedia atau tidak. "Aku tidak mau punya adik," ujar Neil dengan tegas. "Kenapa?" tanya Patricia. "Kalau punya adik, Papa dan Mama hanya akan menyayangi adik." Neil cemberut. Akhir-akhir ini dia senang menonton video bersama Bella. Ada sebuah video sepasang suami istri yang memiliki anak kedua. Anak pertamanya tuh ditelantarkan karena sibuk dengan si bungsu. Tentu saja itu adalah video edukasi untuk kedua orang tua. Sungguh pilihannya tepat. Lee langsung berbinar. Selain menghindari kemarahan Patricia, dia juga lega karena tidak harus mengalami malam-malam penyiksaan lain saat merawat bayi. "Ini sudah larut, bagaimana jika kembali ke kamarmu?" tanya Patricia. "Aku mau minum air dulu," ujar Neil. Lee langsung membawakan segelas air untuk Neil. Setelah anak itu meneguk habis, dia minta diantar kembali ke kamarnya. Patricia dan Lee menggandeng kedua tangan Neil mengantarkan putra mereka kembali ke kamarnya. "Mimpi indah, sayang." Patricia memberikan kecupan kecil di kening Neil. Sebelum keluar dari kamar anak itu, "Wah, aku ngantuk sekali." Lee menguap pelan.
Lee menoleh ke arah Patricia berbunyi tajam. Sayang, apa kau masih marah? Aku hanya ingin bertanya karena ayah mendesakku. Suara Lee sedikit bergetar. Aku tidak marah karena itu. Patricia merasa kesal karena Lee terlihat lega saat Neil menolak memiliki adik. Apa kau sangat tidak menginginkan anak lain? Patricia tidak menatap wajah Lee. Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Kau tahu kan, sangat sulit memiliki anak di situasi seperti ini. Kau memiliki banyak pekerjaan. Jika menambah satu hal berharga di dalam dirimu, kupikir dia hanya akan menjadi beban. Aku tidak mau kau dalam bahaya karena hal ini, ujar Lee. Lalu bagaimana jika aku kecolongan? Tanya Patricia. Kita harus bertanggung jawab dong, masa mau enaknya aja, balas Lee. Kalau begitu, kau akan bertanggung jawab sekarang? Patricia menatap Lee dengan lekat. Iya, hah? Lee menatap Patricia dengan wajah terkejut. Dalam 8 bulan ke depan, Neil akan memiliki adik baru, ujar Patricia. Kenapa? Kenapa kau baru bilang? Lee menyentuh kedua bahu Patricia. Aku baru mengetahuinya tadi saat iseng memeriksa diri pada Sandrina, ujar Patricia. Tunggu sebentar. Lee menegakkan wajahnya. Ia memukul dinding dengan pelan berkali-kali. Dasar. Lee menatap Patricia dengan wajah memerah. Terima kasih. Lee memeluk Patricia. Kupikir kau akan marah. Yang benar aja. Mana bisa aku marah di saat seperti ini? Yang ingin kulakukan sekarang menggendongmu dan membawamu keliling mansion sambil berteriak, kita akan punya matahari kecil lain di tempat ini. Lee mengelus pelan perut Patricia. Mau melakukan itu sekarang? Tanya Patricia. Tidak, terima kasih. Wajah Lee mengatakan dia akan encok kalau melakukan itu. Mereka tiba di kamar. Lee langsung mendorong Patricia masuk, menutup pintu, menarik tubuh Patricia, dan menggendongnya ke ranjang. Merasakan perlakuan Lee, Patricia hanya tertawa kecil. Jangan tertawa. Lee berbaring di sebelah Patricia. Aku hanya merasa itu lucu, ujar Patricia. Lee memeluk Patricia dengan erat. Terima kasih. Sekali lagi Lee mengucapkan itu dengan perasaan tulus. Lama tidak bertemu Violeta. Charlene menatap Violeta yang datang berkunjung. Violeta merasa aneh, sangat jarang Charlene menyebut namanya seperti itu. Apa Marcelo tidak datang? Tanya Charlene sambil membalikkan halaman koran. Tidak, dia sangat sibuk dengan jadwalnya. Violeta meletakkan sekotak kue yang ia beli dalam perjalanan. Di mana anak-anak? Tanya Violeta. Mereka sedang bermain, aku tidak tahu di mana karena mereka tidak bisa diam. Charlene melirik perut Violeta. Kau juga akan kesulitan nanti. Anak kembar bukanlah hal yang mudah, ujar Charlene. Kau sedang menakut-nakutiku, Violeta tersenyum. Tidak, hanya mengatakan kebenaran. Tapi karena itu, kupikir semuanya akan baik-baik saja. Charlene terus menatap perut Violeta. Mau menyentuhnya? Boleh. Charlene dengan cepat menatap wajah Violeta. Ternyata dia memang ingin menyentuhnya. Violeta mengangguk. Charlene menyentuh perut Violeta. Karena itu anak kembar, mereka lebih besar daripada kehamilan pada umumnya. Semoga kalian selalu sehat ya. Bisik Charlene. Ayah, Lee datang membawa Neil dan Bella di gendongannya. Pria itu terlihat seperti tentara perang yang habis datang setelah menebas naga. Kakek, papa memaksaku, teriak Neil. Itu karena kau tidak mau mendengarkanku. Duduklah di sebelah kakek. Lee memaksa Neil dan Bella untuk duduk, walau kedua anak itu merasa kesal karena waktu bermain mereka tuh diganggu. Kakek, Neil memeluk Charlene. Ada apa ini? Kenapa kau memarahi cucuku? Charlene tidak terima. Aku hanya menjalankan perintah Patricia, balas Lee. Oh, Neil, kau harus mendengarkan kata-kata ayahmu, oke? Ujar Charlene. Kenapa kakek selalu takut pada mama? Tanya Neil. Apa? Aku? Takut dengan mamamu? Mana mung... Charlene langsung berdehem dan memalingkan wajah saat melihat Patricia datang. Marcelo memang bilang kalau Charlene takut pada Patricia. Tidak kusangka sampai seperti ini. Violeta menikmati hiburan gratis itu. Hei, Patricia tersenyum ke arah Violeta. Lanjutkan saja. Violeta tahu Patricia ingin mengatakan sesuatu pada semua orang.
Ayah, apa benar ayah terus menyampaikan Lee tentang cucu lain? Tanya Patricia. Itu Charlene menatap Lee, sedangkan sang menantu memberikan tatapan penuh mengejek. Bajingan kecil ini. Charlene bergumam, ayah. Patricia menekan kata-katanya. Iya. Charlene mengusap lehernya. Ini. Patricia menyerahkan selembar foto kepada Charlene. Apa ini? Charlene menerima foto itu. Neil dan Bella ikut melihatnya. Charlene terdiam beberapa detik saat melihat gambar USG Patricia. Kakek, apa ini? Tanya Neil. Charlene menatap Patricia dengan wajah tidak percaya. Karena permintaan ayah terkabulkan, aku ingin ayah mengambil posisi kepala keluarga lagi sampai aku pulih, ujar Patricia. Tentu saja, aku akan melakukan apapun. Charlene berdiri lalu memeluk Patricia. Terima kasih banyak putriku. Charlene membelai rambut Patricia. Violeta mengambil foto itu dan mengangguk. Ia sudah tahu lebih awal karena Patricia memeriksakan diri saat dia ada di sana. Kakak, panggil aku Bibi, ujar Violeta. Dia senang dipanggil kakak, tapi rasanya aneh karena tidak bisa bersanding dengan Marcelo yang dipanggil paman. Bibi Violeta, apa ini? Tanya Bella. Ini foto adik kecil, ujar Violeta. Adik kecil, Neil terkejut. Iya, adik kecil. Neil, kau akan jadi seorang kakak. Violeta menepuk kepala Neil. Bukannya senang, Neil malah menunjukkan wajah terkejut dan sedih. Aku tidak mau punya adik, teriak Neil. Semua orang langsung menatap ke arah Neil, termasuk para pelayan di sekitar. Neil, apa maksudmu? Charlene tidak mengerti. Gak mau, pokoknya aku tidak mau punya adik. Kembalikan saja dia, aku tidak mau. Neil mulai memberontak saat hendak ditenangkan. Aku mau pulang. Violeta sedikit menyesal datang kemari. Bajingan. Hah? Violeta terkejut saat air menyentuh wajahnya. Violeta menatap ke arah Neil yang baru saja menembakkan pistol air ke arahnya. Kena. Neil tertawa. Selanjutnya, ia menghindari tembakan dari Dominic. Apa yang kau pikirkan? Marcelo mengelap pipi Violeta yang basah. Hanya hal lucu. Violeta mengelus perutnya yang sudah sangat besar. Waktu berlalu sangatlah cepat. Semakin lama kandungan Violeta semakin besar. Sandrina mengatakan Violeta akan melahirkan dalam waktu dekat, sehingga semua orang di mansion harus waspada. Maka dari itu, Marcelo mengambil libur penuh untuk menemani Violeta. Selain menunggu, Violeta mengadakan pesta teh casual yang kecil. Dia mengundang Dominic, Cecilia, Matteo, Gita, Patricia, Lee, Neil, dan Bella datang ke pestanya. Dibandingkan pesta teh, ini lebih mirip pesta ibu hamil, karena keempat wanita dewasa yang hadir di sana memiliki perut besar. Sebenarnya, Sandrina juga ikut. Dia sedang pergi ke toilet sekarang. Hei, kenapa kau hamil sekarang? Bukannya kau bilang satu anak itu cukup? Tanya Cecilia. Berapa kali kau akan menanyakan itu? Tanya Patricia. Sampai kau menjawabnya. Cecilia sampai bosan menunggu jawaban dari pertanyaannya. Ku jawab jujur, iya, kondom bocor. Lee tersedak teh dan terbatuk-batuk setelah mendengar jawaban Patricia. Tidak usah malu sayang. Patricia mengelus punggung Lee. Cecilia melirik Dominic yang masih main tembak-tembakan pistol air dengan Neil dan Bella. Dominic akan jadi ayah yang baik, ujar kita. Iya, dia akan menghabiskan banyak waktu dengan anak kalian nanti. Timpal Patricia, kuharap begitu. Cecilia tersenyum kecil. Gita melirik Violeta yang tak banyak bicara dari tadi. Biasanya Violeta yang paling bersemangat untuk mencari topik. Violeta, kau baik-baik saja? Tanya Gita. Aku hanya sedang mendengarkan, balas Violeta. Suaranya tidak terdengar lemah, malah sangat bersemangat. Hei, Violeta menatap marah ke arah Dominic yang menembakkannya dengan pistol air. Kakak ipar, semangat dong, ujar Dominic. Dominic, Violeta berdiri, kemudian dia terdiam beberapa saat. Hei, Marcelo, aku basah. Celetuk Violeta. Tentu saja kau basah. Dominic baru saja menembakmu, ujar Marcelo. Bukan itu, brengsek. Violeta menarik leher pakaian Marcelo dengan kuat. Ada yang menetes di bawah sana. Kupikir ketubanku pecah.
Suara Violeta bergetar. Marcelo mendorong meja dan memeriksa Violeta. Marcelo bisa melihat bagian bawah Violeta sangat basah, hingga menembus pakaian yang digunakan. Tenangkan dirimu. Marcelo menggendong Violeta, beruntung Sandrina datang di saat yang tepat. Bawa Nyonya ke ruangan, saya harus melakukan pemeriksaan sekarang, ujar Sandrina.